DPR tanggal 8 April 2021 dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi 8 DPR RI pada tanggal 6 Mei 2021, maka pada hari ini Rabu 2 Juni 2021 Komisi 8 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda sebagai berikut. Pertama, kebijakan final penyelenggaraan ibadah haji, tapi ini nanti akan kita bicarakan secara khusus setelah paparan pengantar anggaran tahun 2022 oleh Pak Menteri. Oleh karena itu, para anggota, fokus kita kepada dua agenda. Yang pertama itu pembicaraan pendahuluan era APBN tahun anggaran 2022 dan RKP tahun 2022. Yang selanjutnya juga ada evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan anggaran tahun 2021 yang sedang berjalan. Pak Menteri yang saya hormati, para anggota, para pimpinan, sesuai dengan laporan dari Sekretariat Komisi 8 DPR RI bahwa sekarang sudah dihadiri secara fisik sebanyak 20 anggota, secara virtual sebanyak 24 anggota, izin ada 6 orang dari 9 fraksi. Oleh karena itu, berdasarkan tata tertib DPR RI pasal 251 ayat 1, quorum telah tercapai. Atas persetujuan Pak Menteri beserta para anggota dan para pimpinan, izin kami membuka rapat kerja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Rapat ini saya buka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda kita pada hari ini, pertama pengantar dari pimpinan rapat, yang kedua penjelasan dari Menteri Agama terhadap agenda yang sudah saya sampaikan tadi, yang ketiga tentu respon, tapi saya mohon di meja pimpinan, karena ini pengantar dari Pak Menteri, nanti akan diperdalam di RDP dengan eselon 1, dan agendanya sudah ada Pak Menteri tanggal, enggak, Menteri Agamanya kapan? Tanggal 8. Selasa. Untuk Kementerian Agama, pendalaman atau konsenering bersama Komisi 8 dan eselon 1 itu hari Selasa tanggal 8 Juni Pak Sekjen. Oleh karena itu harapan kami sebelum tanggal itu, tadi kesepakatan seperti rapat tadi pagi dengan BNPB, kalau memungkinkan dan ini permintaan dari anggota, bahannya sudah dikirimkan terlebih dahulu Pak, sehingga pendalaman itu benar-benar tidak ada yang tercecer. Nanti ketika kita mengambil keputusan dalam tingkat raker, itu sudah semua kita selesaikan di tingkat konsenering. Maka mohon persiapan dari Kementerian Agama tanggal 8, insya Allah kita akan perdalam. Oleh karena itu para anggota, setelah Pak Menteri menyampaikan paparan pengantar RPBN, termasuk evaluasi, nanti kita akan perdalam di konsenering tanggal 8 Juni 2021 di Kopo. Kemudian yang itu sekaligus pengumuman ada 3 hari 7, 8, 9 ya. Mohon semua fraksi atau kapuksi untuk mengkonsolidasikan anggotanya. Kemudian yang keempat tentu dari rapat kerja ini akan kita bacakan kesimpulan nanti, dan yang kelima penutup. Apakah agenda yang saya bacakan tadi bisa kita sepakati? Bisa ya? Baik, kita mulai acara raker tadi jam 14.40. Kita akhiri jam 16 ya, atau 15.30? Oh, enggak, 16 ya, setuju ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita perpanjang, kita perpanjang waktunya. Pak Menteri yang kami hormati, para pimpinan dan para anggota Komisi 8, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran yang telah memenuhi undangan rapat kerja pada hari ini berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah menjadi sebanyak 3 kali dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Disebutkan bahwa tugas Komisi DPR di bidang anggaran adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, pada rapat hari ini akan dibahas pertama, kebijakan final yang tadi saya katakan ini juga menyangkut dengan anggaran, tapi kalau masalah
haji nanti kami beritahukan kepada seluruh anggota dan kepada para pimpinan. Setelah Pak Menteri menyampaikan anggaran RAPBN, kita akan melaksanakan rapat tertutup. Rapat tertutup khusus membahas haji. Jadi mohon para anggota, setelah kita selesaikan anggaran, nanti jangan dulu meninggalkan tempat, kita akan rapat tertutup untuk mengambil kebijakan final tentang persoalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Yang selanjutnya kita ingin mendengar dari Pak Menteri Agama untuk menyampaikan beberapa hal pokok tentang anggaran, termasuk evaluasi anggaran yang sedang berjalan dan anggaran tahun 2020. Tentu banyak beberapa isu yang penting kita sampaikan bahwa dari hasil evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2020-2021, evaluasi ini dapat diharapkan meliputi dua aspek yang berjalan baik dan tidak baik. Pelaksanaan program dan anggaran yang berjalan baik, misalnya, ini menjadi kebanggaan kita semua Pak Menteri, pencapaian MAN Insan Cendekia Serpong yang menempati ranking nomor 2 nasional dari seluruh sekolah menengah dan madrasah aliyah yang ada. Ini artinya luar biasa, madrasah juga kita bisa bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain. Pelaksanaan program dan anggaran yang tidak berjalan baik, misalnya pelaksanaan program bantuan operasional Pak, BOP kemarin mungkin secara umum baik Pak Menteri, tapi masih banyak misalkan ada pungutan atau hal-hal yang mungkin berjalan tidak baik, tapi itu tetap menjadi evaluasi kita untuk di masa-masa yang akan datang. Kemudian juga terdapat pembangunan gedung yang mangkrak. Kami beberapa kali Pak Menteri kunjungan secara spesifik ke Sumatera Utara, Palembang, Jambi, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa bangunan yang mangkrak dan itu bisa dilihat secara kasat mata Pak Menteri. Bahkan di UIN Sumatera Utara itu persis di depan rektor Pak. Artinya Pak rektornya tiap hari melihat tuh Pak. Kenapa sampai sudah 100% anggarannya tapi gedungnya tidak selesai. Nah ini mungkin evaluasi kita untuk ke depan supaya tidak terjadi seperti hal yang tidak kita inginkan, yang dananya dari SBSN. Nah yang ketiga, bagaimana rencana kerja Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022, program prioritasnya di bidang agama dan pendidikan, meliputi apa saja dan target yang ingin dicapai. Misalkan OPK kemarin Pak Menteri, saya kira semua anggota Komisi 8 ini mendukung penuh 1000% Pak. Bila unit percetakan Al-Quran itu benar-benar berkelas dunia dan bisa menjawab tantangan yang menjadi selama ini sebuah hambatan yang begitu luar biasa terhadap kebutuhan mushaf Al-Quran di tanah air. Maka sekali lagi itu menjadi perhatian kita semua. Kemudian program revitalisasi KUA, ini juga kami dukung Pak Menteri. Intinya kami juga setuju dengan Pak Menteri, KUA bukan hanya tempat orang menikah Pak, ya, tapi juga fungsi-fungsi agama yang lain juga harus berjalan dengan baik, terutama masalah moderasi beragama dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami meyakini Pak Menteri sudah menyiapkan segala sesuatu terhadap pengantar rancang anggaran tahun 2022 dengan baik, sehingga wajah Kementerian Agama semakin hari semakin baik, baik fungsi pendidikan maupun fungsi agama. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih kepada Pak Menteri atas segala kerjasamanya dan kepada para anggota, para pimpinan. Sekali lagi Pak Menteri di Komisi 8 ini enak Pak, karena Komisi Dunia Akhirat. Jadi orangnya ya apa namanya, demi merah putih lah ya, sehingga kita bisa secara baik membahas anggaran dari hati ke hati, dan ini sekali lagi kepentingannya untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu kami persilakan kepada Pak Menteri Agama untuk menyampaikan paparannya, dan kami ulangi kembali kepada para anggota hal-hal yang menyangkut era APBN tahun 2022 mohon nanti kita perdalam dengan para eselon 1, sekjen dan para dirjen termasuk para direktur di tanggal 8 Juni 2021 di Wisma DPR Kopo. Kepada Pak Menteri kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami hormati pimpinan Komisi 8 beserta seluruh anggota Komisi 8 yang berbahagia. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita pada hari ini masih diberikan
Kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melakukan pembahasan dan pembicaraan pendahuluan tentang RAPBN dan rencana kerja pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tahun 2022 sebagaimana undangan rapat dari pimpinan DPR RI yang tertanggal 24 Mei 2021. Selanjutnya kami akan menyampaikan paparan sesuai dengan agenda rapat kerja hari ini, yaitu pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan rencana kerja Kementerian Agama tahun 2022, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2021. Yang pertama, RAPBN dan rencana kerja Kementerian Agama tahun 2022. Pagu indikatif tahun 2022. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas nomor S36-2/2021 dan B2388-M.PPN-PP0402/04/2021 tanggal 29 April 2021, hal pagu indikatif belanja KL tahun 2022, Kementerian Agama mendapat pagu indikatif tahun 2022 sebesar 66.497.274.699.000 rupiah. Besar pagu indikatif tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 464.112.123.000 rupiah atau minus 0,69% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian Agama di awal tahun 2021 sebesar 66.386.822.822.000 rupiah. Pagu indikatif sebagaimana tersebut di atas berasal dari beberapa sumber pendanaan, yaitu rupiah murni pendamping, pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari Kementerian Agama, dana yang dihasilkan dari Badan Layanan Umum, dana pinjaman atau hibah luar negeri, dan dana surat berharga syariah negara atau SBSN. Rincian sumber dana dimaksud adalah sebagaimana tertuang pada tabel nomor 3. Sumber dana yang pertama rupiah murni, pagu indikatifnya 58.675.198.137 rupiah. Rupiah murni pendamping 18.440.000.000 rupiah. Penerimaan negara bukan pajak 1.929.612.556.000 rupiah. Dari BLU 2.248.867.659.000 rupiah, pinjaman luar negeri 795.155.250.000 rupiah, surat berharga syariah negara 2.830.997.000 rupiah, sehingga jumlah keseluruhan adalah 66.479.274.699.000 rupiah. Pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2022 akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang tercakup di dalam dua fungsi yang menjadi tugas Kementerian Agama, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Besaran masing-masing anggaran fungsi sebagaimana tabel berikut. Fungsi agama nilainya 10.611.806.801.000 rupiah atau kalau di persentase 15,96%. Kemudian fungsi pendidikan nilainya 55.485.467.898.000 rupiah atau setara dengan 84,04%. Berdasarkan besaran anggaran fungsi agama atau yang hanya 15,96% dari total pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2022 merupakan anggaran yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian Agama, yaitu pembangunan nasional di bidang agama. Adapun anggaran fungsi pendidikan pada pagu indikatif tahun 2022 Kementerian Agama sebesar 84,04% dari total pagu indikatif Kementerian Agama
yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang terkait dengan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan daya saing lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2022 berdasarkan program yang dikelola Kementerian Agama dapat dilihat pada tabel 5. Ini berdasarkan program, yang pertama dukungan manajemen, yang kedua kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama, yang ketiga pendidikan tinggi, yang keempat peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, yang kelima pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 tahun. Secara total pagu indikatif nilainya 66.497.274.699.000 rupiah. Selanjutnya berdasarkan unit, besaran pagu indikatif tahun 2022 pada masing-masing unit eselon 1 Kementerian Agama sebagaimana tabel yang tercantum di tabel 6. Ini dijelaskan di tabel ini mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Badan Litbang dan Diklat, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Rencana Kerja Kementerian Agama tahun 2022. Rencana Kerja Kementerian Agama tahun 2022 disusun sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah tahun 2022 yang berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rencana kerja pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, arah kebijakan Kementerian Agama menyesuaikan dengan agenda-agenda yang sudah ditetapkan Presiden sebagai prioritas nasional sebagaimana terkandung dalam RPJMN 2020-2024. Prioritas nasional tersebut terutama adalah sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, prioritas nasional ketiga, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebagai prioritas nasional keempat. Berdasarkan surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang pagu indikatif belanja KL tahun anggaran 2022, output prioritas pada 5 program Kementerian Agama telah ditetapkan. Rincian-rincian kerja kementerian berdasarkan output sebagaimana kami lampirkan. Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020. Anggaran tahun 2020 berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 11 September 2019 tentang penyampaian pagu alokasi anggaran KL tahun anggaran 2020 hasil rapat pembahasan panitia kerja belanja pemerintah pusat dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2020, Kementerian Agama mendapatkan alokasi anggaran sebesar 65.948.695.000 rupiah. Seiring dengan dinamika yang terjadi pada tahun anggaran 2020, alokasi anggaran Kementerian Agama mengalami peningkatan sebesar 8,47% atau 5.633.267.000 rupiah menjadi 70.570.581.962.000 rupiah. Berikut perubahan alokasi anggaran tahun anggaran 2020 Kementerian Agama. Di tabel 6 disajikan pagu awal 65.060.948.695.000 rupiah dan pagu akhir 70.580.581.962.000 rupiah, sehingga ada selisih sekitar 5.633.267.000 rupiah, setara dengan 8,7%. Perubahan jumlah anggaran terjadi berkenaan dengan penghematan anggaran berdasarkan Perpres 54 tahun 2020, refocusing anggaran untuk pandemi COVID-19 berdasarkan Impres
nomor 4 tahun 2020 dan penambahan anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Perubahan yang terjadi baik karena penambahan jumlah anggaran antara lain bantuan operasional kepada pondok pesantren, pembelajaran jarak jauh, bantuan subsidi upah guru dan dosen, maupun karena pergeseran antar program, kegiatan atau keluaran dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan dan tetap dalam koordinasi dan pengawasan DPR RI, dalam hal ini pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat. Realisasi anggaran tahun 2020. Amanah anggaran sebesar 70.571.581.962.000 rupiah sudah direalisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Agama sebesar 67.981.181.158.634 rupiah atau 96,34% dari total anggaran. Capaian realisasi anggaran tersebut menduduki peringkat ketiga tertinggi dari 10 kementerian lembaga dengan APBN terbesar. Realisasi ini berada di atas realisasi rata-rata nasional sebesar 94,65%. Ini terlihat di tabel nomor 10 tentang grafik realisasi belanja kementerian lembaga dengan 10 APBN terbesar tahun 2020. Berdasarkan tabel tersebut, jika melihat serapan dibandingkan 10 KL dengan APBN terbesar, Kementerian Agama sudah bisa melaksanakan program mandatori yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja maupun program penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19, termasuk berkontribusi dalam program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Berikut tabel realisasi APBN Kementerian Agama tahun 2020. Dari pagu 70.570.581.962.000 rupiah, realisasinya adalah 67.981.158.634 rupiah, sehingga ada saldo 2.400.803.366 rupiah. Adapun realisasi anggaran Kementerian Agama berdasarkan fungsi, program, jenis belanja dan sumber dana, serta realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut. Di tabel 12 terdapat realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan fungsi, baik fungsi agama maupun fungsi pendidikan, dan jika dijumlah maka di APBN itu 70.581.962.000 rupiah dengan realisasi 67.981.158.634 rupiah atau memiliki saldo sebesar 2.586.400.803.366 rupiah. Tabel ini menunjukkan bahwa realisasi tertinggi terdapat pada fungsi pendidikan sebesar 96,38%, sedangkan fungsi agama terrealisasi sebesar 96,01%. Meskipun memiliki nilai presentasi yang lebih tinggi dalam realisasi, namun secara nominal anggaran yang tidak terrealisasi pada fungsi pendidikan adalah 2.221.180.028.625 rupiah. Pada tabel 13 kita suguhkan realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan unit eselon 1 secara terperinci mulai Inspektorat Jenderal sampai Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, sehingga total jumlah sebagaimana yang tadi disampaikan. Di APBN 70.570.581.962.000 rupiah dan di realisasinya 67.981.151.158.634 rupiah, sehingga masih ada saldo 2.588.803.366 rupiah atau 96,34% realisasi.
Urutan pada tabel di atas berdasarkan besaran nilai presentasi realisasi anggaran yang diemban oleh masing-masing unit eselon 1 berdasarkan program yang menjadi tanggung jawabnya yang tersebar pada satuan-satuan kerja baik pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis. Realisasi tertinggi terdapat pada unit Inspektorat Jenderal dengan presentasi sebesar 99,05%. Sedangkan yang paling rendah dalam realisasi adalah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yaitu sebesar 85,4%. Ini terjadi karena pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Selanjutnya, dinamika anggaran yang terjadi pada tahun 2020 di Kementerian Agama sangat terkait dengan penganggaran dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Berikut tabel realisasi anggaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 yang dimaksud. Realisasi anggaran COVID-19 tahun 2020 berdasarkan unit eselon 1 ada pada tabel 16 secara terperinci sudah disampaikan. Berdasarkan tabel tersebut, Kementerian Agama memiliki anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp5.530.890.000. Total anggaran tersebut terserap sebesar 80,9%. Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi pada anggaran PCPEN Kementerian Agama yaitu pada belanja modal sebesar 97,9%. Belanja bantuan sosial terserap 97,9% dan belanja barang terserap 80,88%. Anggaran PCPEN tersebut berasal dari penetapan satuan anggaran bagian anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp5.477.447.000. Program PEN pada Kementerian Agama ini meliputi yang pertama, bantuan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedua, bantuan pembelajaran daring di pesantren dan bantuan pembelajaran daring di PTKN. Yang ketiga, bantuan kegiatan BIMTEK Mubalik bersertifikat. Yang keempat, bantuan ormas keagamaan. Yang kelima, bantuan pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, bantuan operasional pesantren. Yang ketujuh, bantuan afirmasi dan fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan, serta yang kedelapan, bantuan subsidi upah atau BSU. Penanggung jawab program tersebut di atas terdiri dari unit eselon 1 Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimas Buddha. Selain merealisasikan anggaran PEN sebesar 80,77%, Kementerian Agama juga melakukan realokasi anggaran tahun anggaran 2020 sebesar Rp444.625.870.956. Anggaran realokasi direalisasikan oleh unit eselon 1 masing-masing yang digunakan untuk kegiatan afirmasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 dengan output layanan dukungan manajemen, layanan perkantoran, layanan sarana dan prasarana internal. Berikutnya, evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2021. Postur anggaran tahun 2021. Dalam rangka melaksanakan rencana kerja pemerintah tahun 2021 dan rencana kerja tahunan tahun 2021, Kementerian Agama menerima surat Menteri Keuangan nomor S903/MK.02/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang penyampaian alokasi anggaran kementerian atau lembaga tahun anggaran 2021. Alokasi anggaran Kementerian Agama tahun 2021 sebesar Rp69.386.386.822.000. Selanjutnya, anggaran Kementerian Agama mengalami perubahan dan penyesuaian akibat adanya perubahan target anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum pada perguruan tinggi keagamaan negeri
luncuran anggaran surat berharga syariah negara tahun 2020, penerimaan hibah langsung dalam negeri, penambahan belanja gaji pegawai, dan penambahan anggaran melalui BA BUN untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, serta pengurangan anggaran akibat adanya kebijakan refocusing tahun 2021. Sehingga secara total anggaran Kementerian Agama tahun 2021 per 31 Mei 2021 berubah menjadi 67.430.825.007.000 rupiah. Tabel 17 disajikan anggaran Kementerian Agama tahun 2021 berdasarkan sumber dana penyesuaian. Sumber dana RM semula 59.758.725.603 rupiah mengalami penghematan sebesar 481.341.964.000 rupiah dan penambahan 455.695.988.000 rupiah sehingga menjadi 59.879.627.000 rupiah. Sumber dana RMP semula 18.436.000.000 rupiah, tidak ada perubahan. Sumber dana PNBP 1.748.898.541.000 rupiah mengalami penghematan 14.500.000 rupiah sehingga menjadi 1.884.841.041 rupiah. Dari sumber dana BLU semula 2.281.508.753.000 rupiah mendapatkan penambahan 205.028.561.000 rupiah sehingga menjadi 2.286.537.314 rupiah. Sumber dana PLN semula 660.366.917.000 tidak mengalami perubahan. Sumber dana SBSN semula 3.361.451.008.000 rupiah mendapatkan penambahan sebesar 294.827.486.000 rupiah sehingga menjadi 3.656.278.494 rupiah. Hibah dalam negeri semula tidak ada, mendapatkan penambahan sebesar 1.442.614.000 rupiah sehingga jika dijumlah semula 66.961.386.822 rupiah mengalami penghematan dan penambahan sehingga menjadi 67.430.825.007.000 rupiah. Dari jumlah anggaran tersebut di atas, sumber pendanaan yang berasal dari rupiah murni mendominasi keseluruhan anggaran Kementerian Agama tahun 2021 dengan nilai 59.879.627.000 rupiah atau setara dengan 87,69%. Untuk realisasi anggaran tahun 2021, pelaksanaan anggaran Kementerian Agama sampai tanggal 31 Mei 2021, realisasi anggaran sebesar 35,54% sebagaimana tabel berikut. Tersaji di tabel 18, realisasi anggaran Kementerian Agama tahun 2021 setelah penyesuaian. Dari pagu 67.430 miliar rupiah, realisasinya 23.965 miliar rupiah, dan sehingga ada sisa pagu 43.465 miliar 148.451.729 rupiah. Ini setara dengan 35,54%. Anggaran sebagaimana tersebut di atas direalisasikan untuk membiayai penyelenggaraan 5 program oleh Kementerian Agama pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama. Sampai dengan 31 Mei 2021, realisasi pemanfaatan anggaran tersebut berdasarkan program setelah mengalami penyesuaian atau perubahan anggaran sebagai berikut. Anggaran tahun 2021
berdasarkan program pada tabel 19, sumber dana dukungan manajemen Pagu 35.593 miliar, realisasi 14.358 miliar, sehingga masih ada sisa 21.234.904.067 rupiah atau sekitar 40,34%. Sumber dana untuk kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama dari Pagu 2.984 miliar rupiah, terrealisasi 617 miliar 7 rupiah, kemudian masih ada sisa 2.362 miliar 851.483.000 rupiah atau 20,73% yang terserap. Kemudian sumber dana untuk pendidikan tinggi dari Pagu 7,3 triliun rupiah, terrealisasi 1,384 triliun rupiah, masih ada sisa 5.956 miliar 487.970.000 rupiah atau terpakai 23,21%. Kemudian kualitas pengajaran dan pembelajaran Pagu 7,094 triliun, realisasi 1,646 triliun rupiah, masih ada sisa 5.448 miliar 75.668.000 rupiah. Pendidikan usia dini dan wajib belajar 12 tahun Pagu 14,420 triliun, terrealisasi 5,957 triliun rupiah, dan masih ada sisa 8.462 miliar 829.269.000 rupiah, sehingga secara total dari Pagu 67.430 miliar 825.007.000 rupiah, terrealisasi 23.965 miliar 676.555.000 rupiah, dan masih tersisa 43.465 miliar 148.452.000 rupiah. Selanjutnya, bila dilihat berdasarkan fungsi, anggaran kementerian terdiri dari dua fungsi, yaitu anggaran fungsi agama dan fungsi pendidikan. Anggaran fungsi pendidikan Kementerian Agama masih mendominasi keseluruhan anggaran tahun 2021 dengan nilai sebesar 57.431 miliar 229.529.000 rupiah atau 85,17% dari total anggaran tahun 2021. Sementara besaran anggaran fungsi agama 9.999 miliar 595.478.000 rupiah atau hanya 14,83% dari total anggaran Kementerian Agama tahun 2021. Berikut tabel realisasi anggaran tahun 2021 berdasarkan fungsi per 31 Mei 2021. Bisa dibaca di tabel 20 tentang realisasi anggaran tahun 2021 berdasarkan fungsi sebagaimana sudah saya sampaikan. Selanjutnya, penyelenggaraan program-program dilaksanakan oleh 11 unit organisasi eselon 1 Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsinya. Besaran anggaran berdasarkan unit eselon 1 dan realisasi masing-masing sebagaimana tabel berikut. Pertama, unit eselon 1 Sekretariat Jenderal dari Pagu 2,225 triliun, realisasi 857 miliar 648.063.000 rupiah, dan masih ada sisa Pagu 1.368.284.725.000 rupiah atau terserap 38,53%. Dari Inspektorat Jenderal Pagu 159,7 miliar, terrealisasi 56,181 miliar, masih ada sisa Pagu 103 miliar 583.773.000 rupiah, terserap 35,16%. Dijen Bimbingan Masyarakat Islam 5,6 triliun, terrealisasi 1,9 triliun, dan masih ada sisa Pagu 3.692 miliar 737.785.000 rupiah. Dijen Pendidikan Islam 53,348 triliun, terrealisasi 19,256 triliun, dan masih ada sisa Pagu 34.092 miliar 168.461.000 rupiah. Dijen Bimbingan Masyarakat Kristen 1,847 triliun,
terrealisasi 590 miliar 12.900.000 rupiah, masih ada sisa pagu 1.257 miliar 116.677.000 rupiah. Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik dari pagu 886,8 miliar, terrealisasi 301,147 miliar, dan masih ada sisa pagu 585 miliar 652.551.000 rupiah. Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu pagu 781,5 miliar, terrealisasi 279,856 miliar, dan masih ada sisa pagu 501 miliar 643.865.000 rupiah. Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 260,65 miliar, terrealisasi 97,357 miliar, dan ada sisa pagu 163 miliar 293.133.000 rupiah. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh pagu 1,541 triliun, terrealisasi 332,610 miliar, dan masih ada sisa pagu 1.209 miliar 172.832.000 rupiah. Badan Litbang dan Pendidikan Pelatihan dari pagu 627,9 miliar, terrealisasi 207,8 miliar, dan masih ada sisa pagu 420 miliar 84.197.000 rupiah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pagunya 84,2 miliar, terrealisasi 12,8 miliar, dan masih ada sisa pagu 71 miliar 408.453.000 rupiah. Serapan anggaran terbesar terdapat pada unit eselon 1 Sekretariat Jenderal sebesar 38,53%, sedangkan terendah terdapat pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan serapan hanya sebesar 15,22%. Berikutnya terkait dengan penghematan anggaran belanja pegawai tahun 2021. Anggaran Kementerian Agama kembali mengalami perubahan yang disebabkan adanya penghematan anggaran oleh pemerintah yang disampaikan melalui Surat Menteri Keuangan tentang penghematan belanja Kementerian Lembaga tahun anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021. Surat tersebut menetapkan Kementerian Agama untuk melakukan penghematan anggaran sebesar 712 miliar 784.593.000 rupiah yang diambil dari sumber dana rupiah murni dan non rupiah murni yang dialokasikan untuk tunjangan kinerja THR dan gaji ke-13 pada komponen tunjangan khusus atau tunjangan kinerja sebagai tindak lanjut dari pasal 10 Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021. Tidak seperti penghematan sebelumnya, penghematan kali ini menyertakan anggaran yang berada pada fungsi pendidikan. Kementerian Agama melalui masing-masing unit eselon 1 saat ini masih melakukan pembahasan revisi anggaran bersama dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dalam rangka penghematan yang dimaksud. Tertuang di dalam tabel 23 yang terkait dengan besaran penghematan belanja pegawai berdasarkan unit eselon 1, mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Badan Litbang dan Diklat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, total 712 miliar 784.593.000 rupiah. Karena penghematan ini, Bapak Ibu sekalian, dipastikan postur anggaran Kementerian Agama akan kembali mengalami perubahan, dikarenakan akan berkurang sebesar 712 miliar 784.593.000 rupiah tadi yang diambil dari belanja operasional pegawai komponen tukin. Sebagai penutup, demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang terhormat dalam rapat kerja pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian tahun anggaran 2022, evaluasi pelaksanaan tahun anggaran 2020, dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan tahun anggaran 2021.
Kami berharap perhatian dan dukungan dari pimpinan tentu saja dan para anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat dalam rangka peningkatan kualitas bimbingan dan pelayanan kepada umat beragama, kualitas pendidikan agama dan keagamaan, serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi ikhtiar kita semua dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri sudah menyampaikan paparannya terhadap 3 rencana anggaran tahun 2022, di mana ada penurunan sekitar 464 miliar. Yang turun itu SBSN ya Pak Menteri ya. Kalau tahun 2021 3,36 triliun, sekarang hanya 2,830 triliun. 2,8 triliun. Kemudian di tahun 2020 serapannya sangat baik, 96,34%, tapi sangat baik ini masih triliun juga Pak saldonya Pak, 2,5 triliun ya, yang nggak habis. Yang paling besar tentu fungsi pendidikan, 2,2 triliun. Memang Pak Dirjen mau duit atau gimana nih Pak? Ya, fungsi agama juga 365 miliar, tinggi juga. Nah, dibandingkan dengan satu mitra Komisi 8 ini kan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, itu hanya 300 miliar Pak. Satu menteri Pak. Ini saldonya aja 2,2 triliun gitu loh, hampir 2,5 triliun, jadi masih besar Pak Menteri. Jadi saya kira ini menjadi perhatian kita semua, artinya kalau bisa dinaikkan 96 ke 98 atau 97 itu tentu akan semakin baik Pak serapannya. Kemudian tahun 2021 Bapak Ibu anggota pimpinan tadi kita dengar serapannya sekarang sampai bulan Juni awal 35,54%. Atau 23,9 triliun. Yang belum terserap 43,5 triliun, itu masih banyak. Bulan ini bulan Juni, tapi biasa kalau kementerian di bulan Oktober, November itu biasanya dikebut ya, pembayaran. Saya kira ini yang menjadi perhatian kita semua nanti untuk memperdalam, sehingga ketika kita mengevaluasi, termasuk juga akan menyetujui anggaran tahun 2022, itu benar-benar cermat dan tepat sasaran. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri beserta seluruh jajaran Pak Wamen dan para eselon 1 sudah memaparkan sedemikian rupa terhadap agenda hari ini, yaitu pengantar anggaran tahun 2022, evaluasi tahun 2021 dan serapan anggaran tahun 2020. Kami persilakan kepada para anggota, tapi sekali lagi kalau anggaran detailnya nanti tanggal 8, tanggal 7, 8, 9, Kementerian Agama tanggal 8, hari Selasa. Nah, kalau mau memperdalam harus hadir, susah kalau virtual. Kalau virtual itu sinyalnya nggak masuk lah, ada juga pimpinan main kan sama Kemenang, udahlah nggak usah yang itu ngapain, katanya saya juga itu. Jadi hadirannya nanti di Wisma Kopo ya. Tentu para wakil ketua sudah saya bagi untuk memimpin rapat berdasarkan kementerian mitra kerja kita. Kami persilakan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Pertama Pak Kiai Maman Imanul Haq dari PKB, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, Pak Menteri Agama, Pak Wamen dan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa kita akan mengeksplorasi seluruh anggaran ini menjadi politik anggaran yang bisa mensejahterakan masyarakat. Maka sungguhnya belajar dari tadi pagi ya, saya minta pimpinan untuk tidak langsung membuat kalimat keputusan rapat ini menjadi menerima, tapi cukup memahami. Karena ada hal yang menarik dari apa yang dipaparkan Pak Menteri tadi, apalagi ini adalah kementerian yang menjadi fokus kita di Komisi 8. Tadi kami bisik-bisik juga dengan ngobrol juga setelah BNPB,
Seharusnya kalimatnya tidak langsung diterima, tapi langsung dipahami. Dan nanti kita akan elaborasi sehingga kita bisa melihat sebenarnya di dirjen mana yang betul-betul kita akan konsentrasi, lalu di beberapa penganggaran mana yang sebenarnya kita tidak terlalu fokus ke sana. Ini menjadi penting bagi kita, dan usulan dari PKB seperti itu nanti kita elaborasi di konsinyering, dan keputusan rapat hanya menggarisbawahi soal memahami anggaran ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, tadi pagi juga saya sebenarnya mau koreksi juga tuh. Tapi pas saya lempar ke anggota setuju semua, saya juga susah itu kalau sudah setuju semua. Soalnya nanti saya main nama kepala BNPB kalau saya tidak setuju. Iya kan? Kepala BNPB lebih setuju karena menerima, gimana kita tidak setuju. Ya. Mungkin tapi tadi pagi itu karena baru pagu indikatif gitu loh. Ya kan, kalau paru indikatif sudah kita tolak kan ngeri-ngeri sedap itu. Silakan Pak Samsuniang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar Pak Samsuniang, ini sebagai juru bicara Komisi 8 atau ada khusus nih? Terserah Pak Ketua. Ya, Pak Ketua kalau bilang juru bicara siap. silakan. Nggak perlu lah, masih banyak pimpinan. Makasih yang saya hormati pimpinan Komisi 8 dan anggota, dan Pak Menteri, Pak Wamen beserta seluruh jajarannya. Saya kira kita sudah mendengarkan tadi dan ada kesimpulan tadi dari awal yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa untuk pembahasan yang lebih detail nanti pada saat konsinyering. Cuman saya minta kepada Pak Menteri bahwa nanti di tanggal 8 itu tidak ada satu pun eselon 1 yang tidak hadir. Ya, biasa juga pada saat konsinyering itu ada yang tidak hadir. Nah, olehnya itu kita minta pada hari ini pada saat pembahasan, karena kalau tidak hadir Pak, tidak pasti di Komisi 8 tidak jadi membahas, karena ini marwah Komisi 8 itu berarti kita dilecehkan. Kita sudah ini sepakat. Ini ancaman atau ajakan Pak? Ya, nah, maksudnya ini membahas anggaran yang strategis dalam rangka untuk kepentingan umat. Masih tahap ajakan ya? Ya, okay. Ajakan. Jadi oleh itu saya pikir, saya ingatkan Pak Menteri bahwa pada saat tanggal 8 jatah Kementerian Agama tidak ada satupun eselon 1 yang tidak hadir. Insya Allah hadir. Pasti hadir Pak. Ya, kemudian yang kedua, saya sependapat dengan Pak Maman bahwa kesimpulan rapat kini memahami gitu, karena kita belum bahas secara detail. Cuma yang perlu saya pertegas lagi, ini dari 2020, 2021, 2022 kok menurun ini anggarannya Kementerian Agama ini. Ya berarti negosiasi dengan Kementerian Agama ini belum kuat-kuat ini Pak. Ya kalau masih bisa, kamu masih bisa masa dari 67 turun 66 ini, padahal fungsi agama ini yang paling penting bagi kita. Jadi ini yang kemudian yang kedua, mungkin ada sedikit kesalahan di sini. Kenapa SBSN dikurangi gitu? Sementara kebutuhan kita untuk perguruan tinggi, terus KUA, terus asrama haji, itu SBSN sangat dibutuhkan untuk itu. Jadi perlu barangkali, padahal ke depan ini mungkin saja tidak naik haji lagi, anggaran untuk yang dipersiapkan kemarin itu masih bisa kita manfaatkan SBSN untuk itu. Jadi perlu ada lobby-lobby dalam rangka untuk ke depan ini, terutama SB. Kalau mengandalkan VPM ini Pak, sangat kecil ini anggaran kita ini. Jadi itu yang barangkali yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang terakhir, ya saya kira teman-teman Komisi 8 ini ya disumpah untuk memperjuangkan dapurnya, memperjuangkan daerah pemilihannya. Jadi ini penting Pak. Jadi kita Pak Menteri pun juga pada saat jadi anggota DPRD disumpah memperjuangkan daerah pemilihannya. Jadi kalau pernah disumpah Pak memperjuangkan, bagaimana caranya itu Pak? Kita memperjuangkan dapur Pak ini. Jadi ini hanya kita mau ya alangkah enaknya Pak, kalau Pak Menteri misalnya ke Sulsel, panggil Pak Samsunian datang di sini, dampingi saya. Bangga kita Pak ini. Naik satu leher jengkal kita ini, leher kita ini, karena mendampingi Bapak. Disitulah letak sinergitas antara eksekutif dengan legislatif.
Ini kadang-kadang dilupakan, Pak Menteri datang ke sana, Pak Dirjen datang ke sana, nah dipanggil-panggil Komisi 8 yang ada di daerah itu. Ini yang penting nih Pak, ini dalam rangka depannya ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini saya sampaikan kepada anggota ya. Yang terakhir tadi cukup Pak Samsun yang ngomong. Nggak usah diulang lagi, Pak Menteri udah paham. Nanti kalau diulang malah nggak jadi gitu ya. Baik, yang lain silakan Pak Ahmad, Pak Bu Ulan ya setelah itu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta seluruh anggota, baik yang fisik maupun virtual, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan seluruh tim anggaran dari Pak Menteri. Pertama saya menyorot struktur anggaran ini Pak Menteri. Struktur anggaran. Saya tidak membahas secara, tapi struktur anggaran kita ini itu belanja pegawainya 47,6%, belanja non operasionalnya 48%, jadi hampir 50-50. Sebaiknya struktur anggaran suatu lembaga itu maksimal untuk belanja pegawai itu 30%, 70% untuk ke masyarakatnya gitu. Jadi ini nanti mungkin di dalam pembahasan mungkin bisa didalami. Alangkah baiknya lebih banyak ke masyarakat itu atau lembaga pendidikan itu, sehingga struktur kita itu nampak kita berpihak kepada rakyat, nampak keadilannya di sana, gitu. Nah kemudian dari segi pengalaman, ini kan mulai 2020 awal, 2021, 2022, kita kan dikepung oleh COVID ini. Tetapi saya perhatikan dalam ekspektasi kita membuat anggaran ini seperti COVID itu tidak ada gitu. Artinya kita membuat anggaran ini dalam kondisi normal. Padahal kita ini tidak normal kondisi sekarang ini. Nah, kenapa tidak kita sesuaikan mindset kita dengan kondisi tidak normal itu menyusun anggaran ini di perencanaan gitu. Nah, akibatnya kita tidak memedulikan COVID ini sehingga terjadi silva itu. 2020 itu kan 2,5 triliun. Nah, kalau memang boleh kita maklumi karena itu awal dari COVID, April mulainya. Tapi maunya 2001 jangan ada silva lagi nanti. Kalau 2,5 triliun itu Pak, dibagikan kepada mahasiswa kita yang belajar ini menyentuh langsung dan terasa suasana COVID ini. Nah, kami menyarankan ya, untuk anggaran 2002 ini yang belum lagi dilaksanakan, tapi dalam perencanaan, bagaimana ini anggaran ini jangan sampai silva, tetapi anggaran ini langsung menyentuh kepada masyarakat kita, ke pendidikan kita, sehingga kita tidak lagi disibukkan dengan mungkin terlalu dengan kondisi COVID ini tender menender seperti perguruan tinggi. Perguruan tinggi pasti itu melalui tender menender Pak. Tapi bagaimana kalau kita perbanyak ini model PL-PL saja yang langsung menyentuh kepada madrasah kita, sekolah kita gitu, pondok pesantren kita. Dengan dana yang 2,7 triliun dulu, ini manfaatnya bagi pondok-pondok pesantren, madrasah, rumah tahfiz luar biasa Pak. Terangkat kami Komisi 8 secara nasional Pak, membantu mereka itu memberikan dana non profesional yang tidak untuk fisik. Nah, bagaimana kita berkaca itu? Bagaimana 2022 kita lakukan hal sama? Ini contohnya lagi perguruan tinggi ini. Ini kan dananya 7 triliun. Sampai hari ini baru 1T Pak. Perguruan tinggi Islam ini. Kenapa ini juga kita terus perang? Kenapa tidak kita cucurkan kepada sekolah MTS, MA, MI, yang itu yang langsung menyentuh? Karena belum tentu anak-anak didik kita yang tamat dari MA, MTS, MA itu akan perguruan tinggi. Belum tentu Pak. Mungkin paling 5%. Kenapa yang 70-80% ini tidak kita gelembungkan dananya? Ini ada unsur keadilan kita di situ. Jadi saya menengok Kementerian Agama selama 3 tahun dalam COVID ini, mindset berpikirnya secara normal. Harusnya tidak normal. Karena apa? Karena kita dalam situasi COVID. Itu harusnya seperti itu. Nah, sehingga kalau tidak seperti itu cara mindset berpikir kita, ini akan silva terus nih. Jangan-jangan nanti 2001 bisa 5 triliun. Nah, kalau 5 triliun Pak kita hibahkan, kalau kita hibahkan ke pendidikan agama luar biasa Pak. Hibah ini yang paling gampang. Bisa
mereka mandiri, bisa mereka mengerjakan, manfaatnya dapat, kita tidak punya utang kepada rakyat dengan silfa. Jadi ini saran kami Pak Ketua, bagaimana diperbanyak hibah ini untuk 2022 ini, sehingga tidak dipusingkan dengan pertanggungjawaban oleh kementerian ini gitu loh. Nah, ini saran kami, terima kasih. Kami tidak membahas secara, tapi itu gambar umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Ulan. Kapuk sih Ketua. Oh, boleh sedap. Hebat juga Bu Ulan, nggak berani ya mau kapoksinya. Silakan boleh sedap. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran. Dari dalam paparan yang disampaikan Pak Menteri tadi, pagu anggaran terbesar adalah pada fungsi agama dan juga fungsi pendidikan, yaitu sekitar 85%. Oleh sebab itu kami meminta kepada Pak Menteri untuk terus memperbaiki rencana program dan alokasi anggaran pada fungsi agama dan pendidikan, ya, karena sampai saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ya, contohnya saja seperti bantuan pada penanggulangan COVID-19 kepada ustadz dan juga tenaga pengajar atau tenaga pendidik keagamaan, kemudian madrasah, pondok pesantren dan tempat ibadah yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Untuk selanjutnya adalah evaluasi kinerja kementerian yang merupakan langkah sistem dan terukur, karena memang selama tahun 2020 ini memang ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Untuk itu saya berharap bahwa di tahun ke depan sosialisasi dan dapat memanfaatkan penyuluh-penyuluh dan juga ustadz atau guru-guru yang ada di lingkungan Kemenak, dan sehingga mereka pun bisa mendapat perhatian. Dan selanjutnya Pak Menteri, kami mendengar tentang PIP, tapi terus terang kami dari Komisi 8 ini tidak pernah tahu dengan PIP itu. Ya, mungkin nanti ada penjelasan seperti apa. Untuk selanjutnya saya menyampaikan harapan dari Dapil nih Pak. Pertama adalah kami di Sumatera Barat sedang ada pembangunan asrama haji di Padang Pariaman, dengan harapan pada tahun 2023 sudah dapat dimanfaatkan untuk membawa jamaah dari 2 provinsi, yaitu Sumatera Barat dan juga Bengkulu. Kemudian revitalisasi KUA di Sumatera Barat juga baru dapat 2 Pak, sehingga kami berharap masih ada penambahan untuk Sumatera Barat. Kemudian juga harapan dari ada beberapa pejabat yang mereka berpindah-pindah daerah, tapi pada saat pindah itu tidak disediakan rumah dinas, bahkan tidak ada penggantian sewa, sehingga mereka berharap ada anggaran untuk menyewa rumah. Selanjutnya adalah penambahan SDM di Kanwil dan Kemenak di Sumatera Barat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Risda. Kepada yang belum bicara kami ingatkan kembali, kalau yang bahas anggaran khusus nanti kita konsenering ya, karena kita agenda hari ini mendengarkan pengantar dari Pak Menteri, kemudian nanti kita akan ada rapat tertutup, sangat penting juga rapat tertutup masalah nasib haji ya. Baik Pak Cepri Romdoni dari Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 8 dan juga Pak Menteri beserta jajarannya. Pertama, ini mungkin terkait dengan penyampaian materi kepada kami sebelum rapat. Saya berharap mungkin waktunya jangan terlalu mepet ya. Kalau misalnya contoh di hari ini, mungkin setidaknya Jumat itu sudah kita terima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maaf ini mungkin slide yang tadi ditayangkan di realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan unit eselon 1 bisa ditampilkan dulu barangkali. Mana? Realisasi anggaran tahun 2020 tabel 13 ini berdasarkan unit eselon 1. Tapi nanti aja itu Iya, nggak akan detail, koreksi dikit. Soalnya koreksi. Ya. Jadi intinya seperti ini. Saya lihat. Oke.
Bukan yang itu. Bentar. Pak, lihat di sana aja Pak, yang lebih dekat Pak. Pak Jepri. Ya. Itu lebih dekat tuh. Kenapa cari yang jauh? Ini biasaan berarti ini. Ada yang dekat cari yang jauh. Iya. Yang totalnya 70 tuh. Oh, yang 2021. Yang totalnya 70, sekitarnya 70. Iya, Ya. 70. Yang tadi barusan. Ya. Bukan yang itu ya. 2021. Yang 70 2021. Iya. Terus tar coba. Yang 2021. Di sini saya lihat 2020 ya, yang B realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan unit eselon 1. Bukan yang itu. Nah, yang itu. Ya itu betul. Bukan. Tabel 13 kalau di sini mah ya. Itu betul itu. Saya ingin mengkoreksi aja. Ya sama aja, gak ada perubahan, yang juga tampilan tadi itu. Iya. Beda. Saya cuma ingin mengkoreksi aja, ini angkanya tidak sama dengan di bahan yang kami terima di sini. Kayaknya kalau saya perhatikan mungkin itu kayaknya ada angka yang terbalik-balik. Yang paling mencolok mungkin yang nomor 11 itu. Contohnya yang PHU ya 70 sekian. Sementara jumlahnya itu lebih kecil. Dan juga yang lain-lain, Sekretariat Jenderal sama Bimas Islam ini saya kira tertukar. Kemudian Pendis dengan Bimas Kapelnya juga tertukar. Seperti itu barangkali. Sekedar koreksi aja Pak Menteri. Dan rasanya kalau disampaikan di sini ya sudah harus akurat angkanya barangkali ya. Jangan misalnya tertukar seperti yang sudah ditayangkan tadi. Kemudian juga ini terkait dengan hasil rapat sebelumnya mengenai upaya revitalisasi pencetakan Al-Quran dan koordinasi wakaf Quran nasional dengan target 1 juta eksemplar. Saya lihat ini di alokasi belanja Dirjen Bimas Islam ini belum tercantum secara spesifik. Barangkali mungkin ada penjelasan dari Pak Menteri. Demikian mungkin dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Kiai Bukhari dari PKS. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pertama saya tidak ingin membahas secara detail terkait dengan dua hal. Pertama terkait dengan pagu anggaran tahun 2022 dan juga pelaksanaan anggaran tahun 2020 tahun 2021. Karena itu saya setuju apa yang disampaikan teman-teman terdahulu, bahwa ini belum bisa dapat kita setujui, tetapi harus dibahas terlebih dahulu secara lebih detail dan rinci, apalagi tadi sudah disiapkan waktunya. Jadi saya sepakat bahwa ini memang harus dibahas terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan. Karena persetujuan itulah merupakan salah satu basis untuk kita bisa menerima atau memahami terhadap rincian postur anggaran tahun 2022. Jadi ini saya kira ada kaitannya Pak Ketua. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, saya ingin menegaskan dua hal. Pertama adalah tentang fungsi pendidikan. Di Kementerian Agama memiliki fungsi pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 3 itu jelas. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Satu sistem pendidikan nasional itu di dalamnya salah satu pendidikan yang dikelola melalui Kementerian Agama. Saya tidak melihat adanya sebuah satu korelasi ya, bahwa satu sistem pendidikan ini kemudian mendapatkan perlakuan secara adil secara anggaran. Karena itu saya mendorong kepada Menteri Agama, khususnya Dirjen Pendidikan, supaya melakukan lobby, bukannya sekedar lobby. Kita boleh debat secara terbuka
bagaimana memahami sebuah satu sistem pendidikan nasional yang mendapatkan anggaran secara berkeadilan. Saya melihat pendidikan agama mulai dari tingkat PAUD, TK, MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah khususnya, dan juga perguruan tinggi khususnya swasta, hampir semua itu swasta, nyaris tidak mendapatkan perhatian sentuhan pemerintah sekali. Dan ini kemudian bisa diterjemahkan secara salah kaprah di pemerintah daerah, bahwa karena Kementerian Agama ini merupakan kementerian vertikal, maka dia tidak menganggarkan. Saya kira ini perlu dibincangkan kembali, Pak Menteri. Saya kira ini peluang Menteri Agama untuk kemudian bergaining dalam konteks anggaran, supaya anggaran yang 20% yang ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi data menyatakan bahwa pendidikan agama maupun pendidikan umum lebih dari 70-93% swasta. Khususnya di Kementerian Agama kurang lebih 93% itu swasta. Nah, kalau kemudian 93% itu swasta, berarti mayoritas masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, dan pemerintah berkewajiban untuk membiayai pendidikan, itu tidak tersentuh. Nah, karena itu dalam konteks ini saya mohon, saya mengharap justru ini seharusnya dari Kementerian Agama yang memunculkan, tetapi saya menyampaikan ini berkali-kali di berbagai forum, termasuk kemudian juga di kementerian-kementerian di tingkat wilayah, maksud saya juga di Kanwil, bahkan kemudian juga di tingkat Kemenak. Ini saya sampaikan, harusnya bidang pendidikan ini kemudian segera melakukan sebuah satu reformasi, meminta keadilan anggaran pendidikan. Jangan sampai kemudian pendidikan itu hanya diplotkan atau diberikan kepada kelompok tertentu saja. Seluruh masyarakat punya hak ini. Nah, dalam konteks ini adalah Kementerian Agama, adalah pendidikan agama, kan jumlahnya cukup besar. Dengan demikian saya yakin peluang kita untuk mendapatkan pagu anggaran khususnya pendidikan menjadi sangat besar peluangnya. Ini yang pertama, Pak Menteri. Yang kedua, fungsi keagamaan. Saya sangat setuju bahwa fungsi keagamaan ini kemudian salah satu cerminnya adalah yang menjadi etalase di dalam Kementerian Agama itu adalah kantor urusan agama. Jadi kalau sudah bicara Kementerian Agama, masyarakat kecil itu taunya KUA atau KUA, Pak. Nah, oleh karena itu saya kira sudah tepat kalau Pak Menteri kemarin itu juga menggagas adanya revitalisasi. Kami berharap bahwa KUA ini tidak hanya kemudian direvitalisasi secara fisik, dan kami sangat mendukung bahwa upaya revitalisasi itu dimulai dari fisik, tetapi kemudian non fisik yaitu sumber daya manusianya harus kemudian diperkuat, khususnya bahwa KUA itu harus mampu menjadi ikon untuk menjadi tempat bertemunya berbagai macam kelompok masyarakat. Jangan sampai kemudian cara-cara kita menyelesaikan problem ke masyarakat yang karena salah paham itu dengan cara-cara yang sangat berbahaya. Contoh, melakukan tes kebangsaan. Saya kira ini berbahaya sekali itu. Itu akan bisa mensplit terhadap masyarakat. Bahwa konteks-konteks perbedaan itu mesti ada. Karena itu tempat penyelesaian di mana? KUA. Supaya KUA itu bisa menyelesaikan, diberdayakan, ditingkatkan sumber dayanya. Insya Allah bahwa dengan negara sebagai dasar negaranya adalah agama, itu kemudian agama mampu menjebatani, mampu menjadi instrumen yang bisa membuat situasi kondusif. Dan yang terakhir, Pak Menteri, termasuk fungsi keagamaan menurut saya, berbagai macam kantor-kantor Kementerian Agama, khususnya yang ada di berbagai macam wilayah, kanwil-kanwil, saya kira juga perlu adanya revitalisasi supaya ada sum'ah, ada tampak yang kemudian, oh memang ini negara bukan negara sekuler, ini negara agama. Jangan kemudian bank-banknya di sekitarnya, kantor-kantornya megah, kantor Kementerian Agama atau kemudian kantor kanwil ini rasanya menyedihkan sekali, untuk pakainya susah. Nah, ini saya kira juga perlu pertimbangan, perlu hal-hal supaya bahwa konteks keagamaan di negeri ini sebagaimana titipan para fathers kita itu betul-betul kita jalankan, termasuk kemudian bisa merubah terhadap persoalan masalah asrama-asrama haji. Saya kira teman-teman Komisi 8 sejak tahun 2020 itu kemudian menegaskan bahwa
kita perlu membuat satu terobosan baru. Asrama haji jangan kemudian dijadikan sebagai asrama yang membebani kepada APBN terus-menerus. Tapi bagaimana supaya asrama haji itu ke depan bisa menjadi satu tempat yang produktif, tempat yang menghasilkan dan kemudian bisa mandiri. Karena itu kemudian kita perlu adanya satu revitalisasi dalam konteks pemondokan agama. Apakah kemudian namanya tetap adalah asrama haji atau El-Hajj hotel misalnya dan seterusnya, itu adalah persoalan lain. Tapi kemudian gagasan besarnya adalah bagaimana supaya tempat-tempat asrama haji ini tidak menjadi beban dari APBN. Kalau kita lihat selama COVID ini, hampir semuanya kemudian tidak bisa menghasilkan. Nah, karena itu kemudian kita perlu adalah pemikiran baru. Pak Menteri, saya kira itu 3 hal yang kemudian kami sampaikan, dan sekaligus bagaimanapun juga semua program-program yang sifatnya untuk kemaslahatan bangsa dan umat tentu PKS sangat mendukung dan yang pertama kali akan siap untuk mendukungnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untungnya secara fisik ya. Kalau secara virtual saya putus tadi sinyalnya, Pak. Baik, ini sudah jam 4, Bapak Ibu anggota. Dari meja pimpinan ada? Cukup ya? Baik, Pak Menteri silakan. Ada yang perlu direspon, tapi masalah anggaran nanti kita akan perdalam di questionnaire Pak tanggal 8 Juni. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi lebih banyak masukan saya kira daripada pertanyaan, dan selebihnya tentu saya setuju. Dan di depan Bapak Ibu sekalian saya memerintahkan seluruh eselon 1 untuk hadir semua. Nih, mana Pak Samsun? Pak Samsunnya tidak ada nih. Kalau tidak hadir di konseling saya akan kasih punishment nanti Pak, jangan khawatir. Jadi soal yang lain-lain tadi ya, soal masuk anggaran sebagaimana perintah pimpinan supaya di konseling selesaikan, tapi Pak Jeffrey saya kira salah membaca tabel tadi Pak. Itu rupiah Pak, bukan triliun ya. Jadi mungkin karena Pak Jeffrey melihat tabel yang lain triliun. Iya, tetapi ini dalam rupiah. Kalau dalam rupiah pasti akan lain itu. Tadi saya memaknainya, mungkin Pak Jeffrey ini melihatnya ini dalam triliun. Kalau di dalam triliun pasti akan kelihatan besar nih. Tapi dikurung di atas pojok itu rupiah Pak, bukan triliun. Jadi saya kira tidak ada yang kebalik di sini. Ya, nanti coba dibaca lagi, kita lihat benar nggak terbalik atau tidak gitu. Tapi kalau di yang saya pegang sih nggak ada yang kebalik. Yang khusus COVID. Ini saya kira, dan yang penting yang perlu saya berikan respon dari Pak Bukhari. Jadi memang revitalisasi KUA ini bukan hanya fisik Pak. Jadi kalau kemarin kami melaunching di Banjarnegara dan beberapa tempat, 5 tempat yang lain, ada 6 tempat, itu memang tidak fisik. Fisik itu hanya salah satu dari yang kami revitalisasi, termasuk di dalamnya kita juga revitalisasi. Revitalisasi itu hardware dan software. Softwarenya juga kita akan revitalisasi. Software itu termasuk di dalamnya adalah manusia. Manusia di dalamnya kita akan memberikan tambahan kapasitas-kapasitas ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka mampu tidak hanya menjalankan fungsi KUA kantor urusan asmara yang kemarin saya sampaikan itu Pak. Jadi KUA ini benar-benar kantor urusan agama, karena urusan agama itu banyak sekali, termasuk bagaimana mengelola perbedaan. Jadi saya setuju bahwa Indonesia ini memang harus ada konteks-konteks perbedaan. Saya setuju Pak, harus ada konteks-konteks perbedaan, tetapi dalam memandang kebangsaan tidak boleh ada perbedaan. Harus sama, merah putih, Indonesia Raya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada lagi alternatif di luar itu. NKRI harga mati Pak. Jadi kalau pandangan-pandangan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, monggo, ini Indonesia. Tapi ketika melihat kebangsaan saya kira tidak boleh ada tawar-menawar di situ. Bahwa Indonesia ini ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya sebagaimana konsensus yang dulu disepakati oleh para founding fathers. Dengan begitu tidak ada lagi yang menyalahi kesepakatan kebangsaan kita, sehingga negara kita ini tetap utuh dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Saya kira demikian pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Secara detail nanti saya akan mewajibkan seluruh eselon 1 menghadiri konseling dan membahas anggaran ini secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Tapi konsekuensi juga nih para anggota, kalau minta mitra kita lengkap, ya sebaiknya semua fraksi lengkap gitu ya, supaya nanti tidak ada
pertanyaan atau hal-hal yang miskomunikasi ya. Baik, kita memasuki nanti Kapoksi Bu yang ngatur Bu ya. Baik, kita memasuki agenda yang keempat yaitu kesimpulan. Saya akan membacakan draft kesimpulan pada rapat kerja hari ini. Udah. Coba ditayangkan. Sekali lagi, setelah ini kita tetap di tempat, dan bagi para pihak yang tidak berkepentingan langsung maupun tidak langsung dalam rapat finalisasi haji, mohon nanti meninggalkan ruangan ini karena kita akan melanjutkan rapat tertutup. Baik, Bapak Ibu, Pak Menteri, saya akan bacakan draft. Nanti kami persilakan baik dari para anggota meja pimpinan maupun dari Pak Menteri dan jajaran untuk merevisi baik dari draft maupun makna setelah saya bacakan draft kesimpulan. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia masa persidangan 5 tahun sidang 2020-2021 Rabu 2 Juni 2001. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2020 dan kinerja pelaksanaan APBN tahun 2021. Disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Komisi 8 DPR RI dapat memahami. Tambah lagi dapat dulu. Komisi 8 DPR RI dapat memahami pagu indikatif Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 sebesar 66 triliun 497 miliar 274 juta 699 ribu rupiah, mengalami penurunan sebesar 464 miliar 112 juta 123 ribu rupiah atau sebesar 0,69% penurunan bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian Agama di awal tahun 2021 sebesar 66 triliun 961 miliar 386 juta 822 ribu rupiah. 2. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 sebesar 67 triliun 984 miliar 181 juta 154.634 rupiah atau 96,34% menempati peringkat ketiga tertinggi dari 10 kementerian lembaga dengan APBN terbesar dan berada di atas realisasi rata-rata nasional sebesar 94,65%. 3. Komisi 8 DPR RI memahami penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai serapan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 telah terrealisasi sebesar 23 triliun 965 miliar 676 juta 555.271 rupiah atau sebesar 35,54% dari total pagu anggaran 67 triliun 430 miliar 825 juta 7.000 rupiah. Selanjutnya, Komisi 8 DPR RI mendorong peningkatan serapan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 dengan mengoptimalkan kinerja fungsi agama dan fungsi pendidikan. 4. Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan pimpinan anggota Komisi 8 DPR RI sebagai berikut. A.
pengalokasian anggaran harus berpihak kepada masyarakat khususnya dalam pengalokasian anggaran penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. B. Agar pengelolaan dan pelaksanaan program Indonesia Pintar, nah, ini beasiswa nih Pak, dapat disampaikan ke Komisi 8 DPR RI guna evaluasi dan peningkatan program ke depan. C. Mendorong agar pengelolaan asrama haji di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia agar bisa mandiri dan profesional. Saya kira itu, silakan dari meja pimpinan maupun dari para anggota sebelum ke Pak Menteri, ada perbaikan, redaksi atau pengurangan tambahan, kami persilakan. Ada? Ada satu Pak, menurut saya kita perlu mendorong kepada Menteri Agama untuk meminta keadilan anggaran dalam bidang pendidikan. Saya kira itu perlu dimasukkan. Udah kesimpulan rapat kemarin Pak? Oh sudah, terima kasih. Supaya nggak diulang-ulang. Tadi memang dicantumkan oleh sekretariat, tapi saya coret karena sudah ada kesimpulan rapat kemarin sama Pak Menteri. Oke, siap. Hari Senin kemarin. Ada? Cukup Pak Menteri, persilakan Pak Menteri. Ya, izin pimpinan di poin 4 huruf A. Ini pengalokasian anggaran harus berpihak kepada masyarakat khususnya dalam pengalokasian anggaran penanganan. Mungkin penanganan ini saya usulkan untuk diganti di masa pandemi Pak. Karena ini bisa keliru pemanaannya nanti. Program kita untuk penanganan COVID menyanyi. Nanti jadi kemenang jadi BNPB lama-lama Pak. Ya betul juga nih. Oke, sudah diperbaiki ya. Yang lain Pak Menteri? Cukup ya? Baik Bapak Ibu, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri beserta seluruh jajaran, para anggota, para pimpinan Komisi 8 hari ini berbahagia. Dari draft kesimpulan yang saya sudah bacakan dan sudah mengalami perbaikan, tidak perlu lagi saya bacakan secara keseluruhan. Oleh karena itu saya minta persetujuan forum rapat kerja ini, apakah draft kesimpulan yang saya sudah bacakan mengalami perbaikan bisa kita setujui sebagai sebuah kesimpulan rapat kerja pada hari ini? Setuju ya? Baik. Sebelum ditutup, Pak Menteri, kami persilakan untuk mengakhiri atau menyampaikan kata akhir dalam rapat kerja tentang pengantar era APBN tahun 2022. Kami persilakan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan, ketua dan wakil ketua serta anggota Komisi 8 yang terhormat. Saya kira saya harus menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Rapat ini berjalan secara efektif dan sebagaimana tadi Pak Samsu sampaikan, insya Allah kami akan memberikan garansi semua eselon 1 akan hadir di konsi nyaring bersama Komisi 8 DPR RI Pak. Jadi kalau tidak nanti punishment-nya jelas, jangan khawatir Pak. Dan yang lain-lain terkait soal dapil, dan saya kira kita semua sudah paham. Insya Allah kita akan selesaikan secara adat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena Pak Menteri ini punya dapil. Sekarang yang ngelola dapilnya Pak Nur Huda ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, beserta seluruh eselon 1 atau jajaran Kementerian Agama, para anggota, para pimpinan, kita sudah sampai penghujung. Terima kasih sudah mengikuti rapat kerja dengan baik dan kita sudah menyetujui sebuah kesimpulan. Mudah-mudahan kesimpulan itu menjadi pedoman kita untuk membahas lebih mendalam dalam konsenering. Saya ulangi lagi, tanggal 8 Juni 2021 di Wisma Kopo, Wisma DPR Bapak Ibu. Nanti pihak sekretariat Kemenak dan Komisi 8 bisa koordinasi lebih lanjut, terutama bahan Pak Sekjen, bahan yang akan diperdalam per eselon 1 itu mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada para anggota supaya nanti tidak ada lagi miss atau angkanya tertukar atau salah baca angka. Ini ngeri Pak kalau salah baca angka Pak, ya kan? 7 miliar dibuat 7 triliun, waktu bangkrut kita Pak nanti. Nah, oleh karena itu perlu untuk menyampaikan bahan terlebih dahulu biar kita nanti rapat itu sudah membangun sebuah kesepahaman. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, mohon maaf bila ada kekurangan dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Rapat kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sekretariat coba ditertibkan dulu yang tapi kalau
Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah